Kita mulai Bapak Ibu. Ya, Bu. Baik, karena sudah banyak yang hadir, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak dan Ibu semua, pagi ini seperti biasa kita melanjutkan materi dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran fikih yang akan disampaikan oleh penyajinya siapa ini Pak Jamal? Pak Muhammad Taufik, Bu. Bapak Muhammad Taufik ya. Atau di Pekanbaru, ahli fikih. Oh ya, Bapak Muhammad Taufik nanti akan dimoderatori atau dipandu oleh moderator Rocky, Bu, Rocky. Pak Rocky ya, Rocky M. Ya, Rocky M. Silakan Pak Rocky, mulai saja. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ala ali Muhammad Sayyidina Muhammad. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sampaikan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung buka kegiatan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada pemateri pemakalah dipersilakan pada dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil jabbaril qahar al-azizil ghaffar muqawwiril laili 'ala an-nahar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Ibu Prof selaku guru kita yang kami banggakan dan kami sayangi, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Untuk itu pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih munakahat pada pembelajaran ataupun mata kuliah pengembangan pembelajaran ilmu fikih. Ya, insya Allah nanti apabila ada kekurangan dari segi penulisan, materi dan lain sebagainya, kami minta ada koreksi dari kawan-kawan semua ataupun Ibu Prof karena supaya ada yang dikoreksi itu menjadi perbaikan bagi diri kami pribadi dan bagi kita semua insyaallah. Baik, ini Ana minta tolong ke Ustazah Sipah untuk share PPT-nya. Ustazah Sipah. Ayo, Ustaz Sifanya nggak ada. Aduh, Ayo, nggak ada Ustaz Sifanya. Sedang tidak ada nampaknya nih. ini Ana
belum jadi host juga nih. Ini alhamdulillah. Ayo, ayo. Alhamdulillah. Judulnya adalah fikih munakahat sebagai upaya preventif problematika perkawinan modern. Slide selanjutnya. Pendahuluan pembelajaran fikih munakahat dalam mata pembelajaran PAI saat ini menghadapi tantangan besar untuk mentransportasi dari sekedar hafalan rukun dan syarat menjadi instrumen solusi atas fenomena sosial yang kompleks. Secara teoritis, materi ini bertujuan membekali siswa dengan pemahaman tentang pernikahan, namun di lapangan pengajaran seringkali masih bersifat tekstual dan kaku. Akibatnya, materi ini belum mampu menjawab tantangan zaman secara aplikatif. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma agar fikih munakahat dapat memberi panduan hidup yang nyata bagi peserta didik. Materi pembahasan materi inti perkawinan dalam Islam. Pertama, ini masih banyak nih yang belum dimasukkan. Tapi ini saja dahulu. Pengertian ataupun takrif dan dalil. Ini takrif daripada Undang-Undang nomor pasal 1 nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Landasan hukum yaitu ataupun dalil surah banyak sekali. Kami di sini di PPT masukkan surah Arum saja. Yaitu ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ila akhiri ayat. Terus selanjutnya Ustazah. Juga surah di An-Nisa ayat 3. Lanjut. Lanjut Ustazah. Oke, terus ini sebenarnya hadisnya banyak versi ini. Ada juga yang paling panjang sekali gitu. Tapi ini yang ambil yang pendek saja, yang Muslim, bukan yang Bukhari. Kalau yang di Bukhari panjang dia. Ini dia. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fardi wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Oke, lanjut. Selanjutnya landasan hukum positifnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ini landasan hukum tentang perkawinan juga di kompilasi hukum Islam sebagai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi rujukan teknis dalam penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan agama. Terus lanjut Ustaz. Hukum daripada pernikahan. Hukum asal. Hukumnya ada sunnah, ada makruh, ada wajib, ada haram, ada mubah. Maqasid pernikahan di Darul Iftah ada 5. Nah, Darul Miftah Al-Misriyah membuat ada 5. Yang pertama adalah mewujudkan ketenangan dan kasih sayang. Yang kedua adalah penjagaan kesucian diri. Yang ketiga adalah keberlangsungan jenis manusia gitu. Menjaga ya nasab lah.
Selanjutnya pembangunan peradaban dan lain sebagainya. Selanjutnya rukun dan syarat pernikahan. Rukun ada mempelai laki-laki, perempuan, wali nikah, dua saksi dan sirat. Itu sih. Lanjut, mahram itu ada di An-Nisa 22 sampai 24 itu dia itu ada yang kesimpulannya itu membagi dua. Yang pertama mahram mu'abbad, eh, yang apa namanya itu yang abadi, yang kedua ghairu mu'abbad, yang tidak abadi, yang tidak selamanya gitu. Selanjutnya proses mencari jodoh. Ini saya masukkan ini yang dianjurkan dan diharamkan. Yang pertama kriteria pasangan. Ya kan? Itu apa, Mbak? Cara mencari jodoh yang diridhoi pertama pertama dengan jalur ta'aruf, yang kedua jalur perjodohan saling ridho, yang ketiga adalah ikhtiar mandiri. Selanjutnya proses yang diharamkan, tindakan preventif. Pertama khalwat. Ini biasanya terjadi ketika orang pacaran, ikhtilat, sentuhan, ya. Selanjutnya takhbib. Takhbib ini apa bahasanya ya? Belum bisa. Takhbib yang selanjutnya adalah ghurur. Selanjutnya itu adalah problematika dan solusi perkawinan. Pertama, talak. Talak itu artinya adalah melepaskan atau meninggalkan. Dasar hukumnya itu ya macam-macam hukumnya. Talak bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Tapi hukum asal daripada talak itu makruh. Tapi hukum furuknya ada wajib, ada sunnah, ada haram. Lanjutnya, pembagian talak itu berdasarkan lafaz. Ada lafaznya sharih, tegas, ada juga kinayah, sindiran. Nah, selanjutnya pembagian berdasarkan hak rujuk. Ada roji'i, ada ba'in. Ba'in sugro dan ba'in kubro. Kalau ba'in sugro dia rujuk, nikah lagi lah gitu. Ada apa? Nikah ulang gitu. Selanjutnya pembagian kalau kubro tidak ada rujuk. Pembagian berdasarkan waktu pelaksanaan ada sunni dan bid'i. Ini sunni dan bid'i boleh dibaca di makalah, mungkin dah tahu. Selanjutnya adalah tadi kan seperti itu pembubaran perkawinan, pertama talak, yang kedua khulu, gugat cerai gitu. Gugat cerai. Lanjut Ustazah, dari seorang istri gitu. Selanjutnya adalah hadisnya sudah ketentuan dan konsekuensinya. Pertama, ketika khulu, gugat cerai, seorang istri itu membayar tebusan atau iwat, dan status perceraiannya itu dia di mazhab Syafi'i itu dia talak. Berarti boleh rujuk gitu. Berarti ada masa iddah. Kalau di mazhab Hanafi tidak, gitu, dia fasakh. Selanjutnya zihar dan ilah. Larangan menghina istri secara lisan, menghentikan nafkah batin sebagai hukuman. Menghina istri, ini dia zihar nanti menyamakan dengan mahram. Ilah itu dia nanti makhluk bihnya itu sumpah, terus makhluk alaihnya itu adalah jima gitu. Jadi nanti ada rukun-rukun daripada apa bisa dibaca di makalah. Selanjutnya li'an, sumpah tuduhan zina. Nih oleh suami kepada istri, bahwasanya ya bayi yang dikandungnya itu adalah bukan anak daripadanya. Dan dia di mazhab Syafi'i juga itu nanti dia apabila terjadi li'an, maka si suami itu menjadi mahram mu'abbad bagi seorang istri. Mahram yang jauh. Dan selanjutnya, manajemen konflik. Ada dua di sini. Yang pertama, islah.
dengan berbagai caranya. Ada pisah ranjang, apa dia internal nih. Ada pisah ranjang nasihat, pisah ranjang, pemukulan secara nasihat. Nah, perdamaian lah gitu. Di internal gitu, nggak ada orang lain dulu, suami dan istri aja. Terus itu di hakam, mediasi keluarga. Ini apabila terjadi tikok ataupun adalah KDRT, kekerasan rumah tangga. Itu saja. Selanjutnya Ustazah. Kesimpulan pengembangan bahan ajar PAI berbasis kontekstual mendorong siswa untuk menjemput jodoh dengan cara yang benar, zadus syariah, memahami kriteria yang tepat, mengetahui perlindungan hukum yang disediakan negara. Hal ini diharapkan mampu menekan angka hamil di luar nikah dan memberikan keberanian bagi generasi muda untuk membangun keluarga sakinah. Itu saja. Terima kasih. Boleh kami kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari pemakalah kita kelompok 3 ya tentang fikih keluarga. Sebelum kita masukkan ya itu pemakalah, tapi Ana dulu ya, mungkin ini menambahkan ya. Afwan ya Sat, ini masukan ya. Ini kan judul kita fikih keluarga, terus dari silabus itu ada temanya poligami dan hak anak gitu. Cuman yang sepertinya yang dibahas di sini cuman sedikit yang tentang poligami itu. Cuman Ana baca makalahnya kemarin itu yang ada itu cuman dalil di An-Nisa ayat 3 ya. Ya. Yang artinya itu jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Nah, itu yang ada cuman untuk poligaminya gitu. Boleh silakan Ustadz beri gambaran pada saya dan kami di sini gitu. Pendapat. Oke, terima kasih Ustaz Roki. Ini kilap Ana nih. Anak membaca tema-temanya. Ternyata temanya poligami dan rodoah ya. Mohon maaf Bu Prof dan teman-teman semua gitu. Karena Ana tahu, Ana hanya ngasih apa? Tahu gambarannya umumnya saja. Ternyata ada subtemanya ya. Ada subtemanya munakahat dan apa? Rodoah, poligami dan rodoah. Jadi itu saya kalau masalah poligami gitu. Ini langsung nih. Mudah-mudahan gini aja Ustaz, karena saya yakin dan percaya dengan kami di sini, karena ini makalahnya kayaknya ada agak ke orang yang agak tepat lah gitu kan, kalau diantara kita yang di sini kan. Jadi kalaupun membahas ini rasanya masih bisa lah Ustaz gitu kan. Nah, jadi nanti kita kalau masalah makalah nanti dikembalikan lagi kepada ibu dosen kita pemampu dan bagaimananya nanti kan apakah perbaikan atau gimana gitu kan. Terus tentang tema kita tetap kita lanjut kayaknya begitu Ustaz. Baik, untuk kawan-kawan yang lain boleh kalau ada masukan pendapatnya ya. Nah, berarti sesi pendapat dulu kan, Sat? Iya, Ustaz. Sesi bertanya kan. Oke. Ada yang lain? Sosa Deti banyak. Biasanya ada. Baik, Ustaz Taufik. Ustaz Taufik. Ustaz Roki. Abdal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ustaz Taufik nih kayaknya kurang minum aqua.
Mau air zam-zam Ustaz nak? Minta ke Ustaz Jamal dah. Ya, gimana? Ada pendapat lain? Ya, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Atau gimana, Bu? Lanjut berarti, Bu? Ya, Nah, ya. lanjut saja. Nanti kita kembangkan di diskusi saja untuk materi yang belum tercakup di dalam makalah ini. Silakan dibuka sesi pertanyaan pada kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita buka, batasi dulu. Nah, cukup. 3 pertanyaan. Siapa? Afdal, Afdal, Jamal, yang ibu-ibu ada? Coba, yang ibu-ibu ada enggak? Kalau enggak ada ke bapak-bapak lagi. Bu Sifa satu ya. Ada Bu Sipa. Ya, Ustaz Afdal, Ustaz Jamal dan Bu Sifa. Nanti cadangan Ustaz Alimun. Oke. Oke. Boleh silakan dari Ustaz Afdal dulu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Waalaikumsalam. akan bertanya tentang pembahasan yang disampaikan Ustaz Muhammad Taufik tadi. Ini yang banyak sekarang terjadi fenomenal ini tentang perkara talak Ustaz Taufik. Nah, jadi talak banyak orang apalagi sekarang ketika standar TikTok ini telah menjadi doktrin di tengah kehidupan masyarakat, terkhusus para pengantin-pengantin baru gitu ya. Nah, bukan pengantin baru aja sih, orang yang terlibat dengan media sosial lah yang standarnya telah berubah. Dan banyak dari mereka itu yang mengeluarkan kata-kata cerai, lalu mereka tidak berpisah gitu. Selagi pengadilan belum menetapkan cerai terhadap mereka, mereka masih tinggal di tempat yang sama dan terkadang, mohon maaf, meskipun mereka berkelahi gitu, kata cerai telah terucap, tapi mereka terkadang masih saja melakukan hubungan. Nah, jadi sejauh pengetahuan saya tentang pembelajaran fikih dalam kitab-kitab fikih, nah, apabila kata talak telah terucap keluar dari mulut suami kepada istrinya, nah, maka sahlah jatuh talaknya. Jadi ini bagaimanakah menurut pandangan pemakalah, apakah jatuhnya talak itu ketika telah dibenarkan atau kata talak tersebut? Itu satu. Yang kedua, ada orang yang mengatakan langsung cerainya itu dengan talak 3. Apakah jatuh langsung talak 3 atau harus 3 kali dulu dia menalak istrinya? Terima kasih. Lanjut ke Ustaz Jamal. Itu mau bertanya Bu kepada Bapak Taufik. Ustaz Taufik, memang mau bertanya nih. Yang pertama itu adalah bagaimana apa itu? Oh, enggak ada. Bagaimana cara menjauhi dasim? Sebab kita yang muda-muda ini kan awal-awal menikah nih, jadi rentan kena dasim gitu. Jadi Jamal minta nasihat lah, bisa juga sama ibu gitu, karena bagi masih muda yang awal-awal menikah ini menjaga diri dari dasim gitu. Serius, serius tuh Bu. Jamal serius banget gitu. Lalu kemudian yang kedua itu sebenarnya tadi sudah diwakilkan sama Ustaz Afdal apa hukum apakah berlaku atau tidak gitu. Eh apa lagi ya? Oh ya gini, Ustaz. Eh
ada sebuah keluarga, contoh ya, dia memaksa anaknya untuk menikah untuk supaya hutang ini bisa dilunasi atau diberikan keringanan lah sama pihak keluarga yang dirugikan gitu. Apa hukumnya menolak kah atau menerima kah gitu? Karena jika ditolak ada beban hutang yang berat bagi sebuah keluarga. Jika diterima kita nggak suka kepada orang tersebut gitu karena nikahnya secara terpaksa gitu. Jalan apa yang mesti kita ambil gitu? Itu aja sih Ustaz gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, silakan ke penanya ketiga Bu Siva. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kedengaran suara saya? Jelas Bu. Dengar jelas. Oke. Yang ingin saya tanyakan itu, jadi ada kasus di lapangan, kasus apa ya? Pokoknya ada pengalaman inilah dengan teman. Eh, Dia udah berusaha cari jodoh gitu. Kan ada di makalahnya itu cara mencari jodoh yang diridhoi ya. Udah ta'aruf, udah pokoknya langkah-langkah itu gitu. Cuman pas di keluarga gitu, khususnya orang tua, nggak ridho dengan pilihan itu. Tapi mereka itu udah oke gitu. Nggak ridhonya itu kenapa? Karena dia menjadi istri kedua gitu. Terus dari yang perempuan ya maksudnya kalau nggak lanjut ya udah. Jadi sampai detik ini tuh dia masih jomblo gitu, gitu lah. Jadi gimana sih gitu, Hmm, satu sisi kan mereka udah oke nih, maksudnya udah dapat tangannya gitu. Cuman di keluarga nggak oke gitu, karena di keluarga nggak oke, yang perempuan adalah gitu, kayak gitu. Gimana sih tindakannya seharusnya gitu? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Yang kedua, boleh kan ya? Yang kedua itu gini, eh kasus atau gimana? Pokoknya pengalaman yang saya pernah lihat juga, eh yang perempuan lagi, dia sudah berkeluarga gitu. Yang suami, eh maksudnya dia sudah berkeluarga, terus punya anak, eh, ada 6 atau berapa gitu ya. Terus yang istri bilang gini, kok nggak carilah tambahan, kok nggak carilah teman saya gitu. Maksudnya tuh carikan tambahan istri kedua gitu, nggak masalah. Tapi syaratnya itu eh, dia harus bantu saya ngurus anak gitu gitu. Rumahnya dekatan kayak gitu. Itu yang suami bilang, saya nggak mau poligami gitu. Jadi gimana sih tindakannya yang istri? Ya nggak apa-apa kan, udah saya ridhoi gitu. Ya kayak gitu deh masalahnya Ustaz. Jadi gimana sih itu gitu. Begitu Ustaz, semoga nangkap dua pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan Uh, kepada moderator. Afan penanya yang nomor satu masih samar-samar apa tadi yang nomor satu? Yang nomor satu itu dia masih single. Sesuai dari yang makalah yang saya lihat tadi, cara mencari jodoh yang diridhoi itu udah dia lalui gitu. Cuman dia mentok di keluarga. Keluarga nggak ridho karena yang dia dapatkan jodohnya itu menjadi istri kedua kayak gitu. Istri kedua ini poligami atau istri yang orang sebelumnya itu meninggal atau gimana tuh? Istri Oh, kedua itu apa? menjadi istri kedua, istri pertama masih ada. Oh itu poligami ya. Iya, kalau istri pertama udah meninggal kan itu nggak poligami, enggak. Itu Ya sih ya. pemahaman saya. Oke. Oke, Oke. sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penanya. Ada beberapa pertanyaan tadi dari poin 1, 2, dan 3. Silakan kepada pemakalah untuk mencari jawabannya dulu ya. Dikasih waktu 1 atau 2 menit. Sementara mencari waktu, ini kita batas waktu kita diskusi ya. Insya Allah sekarang di jam saya ya 8.37. Nanti kita selesai insya Allah jam 9.15 ya. Insya Allah 9.15. Paling
pertama jam 9.15. Baik, baik kita langsung ya. Langsung kepada pemakalah, silakan diberikan sanggahan atau jawabannya. Pada Ustaz Taufik, silakan. Ini pertama pertanyaan daripada Ustadz Abdal. Ustadz apa dulu lah? Ustadz Jamal. Ustadz Jamal nih baru nikah, ada pembahasannya masalah jin aja deh. Ini masalah manusia. Sudah itu masalah jin. Bagaimana ya tentang dasim ya? Tentang setan perusak daripada pernikahan. Apa itu namanya? Ada di juz 1 tuh tidak salah. Jadi kalau ini Ustaz Jamal, saya bukan peruqyah. Tahu gimana nih tentang yang jelas tuh dia tentang emosi. Kalau menurut saya sih, kenapa ada juga sangkutannya dengan dengan tuh angka umur pernikahan gitu kan. Karena emosinya tuh masih belum bisa mengendalikan emosi, sudah menikah, nikah muda ini salah satunya kan. Gitu kan. Jadi bukan sedikit-sedikit jin sih gitu kan. Karena sedikit-sedikit jin gitu kan. Tidak seperti itu juga dia gitu. Kadang kita tuh juga kalau Ana mengatasi itu kalau di rumah gitu ya. Kalau di rumah itu kami setiap hari ngaji gitu sama istri gitu. Ngajinya ya biasanya kami kalau sekarang ini Sahih Bukhari itu baca 3 hadis gitu. Jadi hari itu harus dengan ilmu gitu. Jadi dengan banyak ilmu yang ada di dalam pikiran juga banyak kita pandangan terhadap sesuatu. Jadi itu nantinya hati kita luas karena pikiran kita luas gitu. Makanya kalau kita langsung ke jin langsung gitu kan, maka itu rasanya mungkin karena betul kata karena nikah muda, ternyata nikah mudanya wawasannya tentang pernikahan itu kurang gitu. Bagaimana problem solvingnya kurang gitu. Jadi problem solving di dalam keluarga gitu kan. Ya juga enggak mau di majelis ilmu, enggak mau bertanya. Ya solusinya harus kita itu ya ikut tak kelas online, tak kelas di masjid kita tuh pembahasan pernikahan itu juga harus kita ikuti gitu. Sehingga itu kenapa dianggap itu sebagai masalah berat karena kita tuh tidak ada nasihat yang masuk. Jadi mental kita terhadap masalah itu, terhadap perubahan pasangan dan lain sebagainya itu langsung terkejut gitu. Kok beda ya masa pacaran dengan masa sekarang gitu. Itu sih kalau dari ananya sih Ustaz. Gitu. Kalau masalah yang lain-lainnya dasim ini kan banyak juga pembahasannya kan. Nanti ada manusia nikah dengan jin gitu bagaimana gitu kan dan lain sebagainya di fikih itu kan. Itu enggak usah lah kita bahas. Itu dari Ana sih Ustaz Jamal. Emang ada masalah jin di keluarga gitu. Jadi dasim ini apa ini Ustaz? Dasim ini semacam jimat atau apa dasim? Tidak lu semua orang tahu kan? Apa dasim? Itu tuh ya jin perusak rumah tangga gitu. Oh. Kalau bahasa orang awak kan ada aja orang kena jundai kalau bahasa kami. Ada juga yang kena jundai gitu kan. Tapi tidak semuanya gitu kan. Kalau di zaman modern ini wallahu alam lah gitu. Tapi kalau kita langsung ke situ pengarahannya bukan dikaji dari segi mentalnya, psikologinya dan lain sebagainya itu menurut Ana itu juga salah karena bentuk daripada ruqyah itu kan jalan terakhir ya. Ruqyah itu jalan terakhir. Kalau tidak ada lagi jalan baru ruqyah gitu. Jangan ruqyah dulu gitu. Karena ada tuh di Abu Daud tuh pembahasan ruqyah itu jalan terakhir gitu. Kalau awalnya ruqyah gitu kan itu sih boleh iya boleh tidak gitu. Kalau namanya zonia ya bukrok gitu. Boleh ikut pendapat saya boleh tidak gitu. Nih
Silakan kembali ke moderator. Ini banyak yang ingin menanggapinya. Baik, silakan yang mau menanggapi. Belum kita lempar ke penanya. Oke, saya mau menambahkan dikit. Ya, silakan Pak Afdal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke. Baik, berkaitan dengan Dasim. Nah, jadi saya adalah baca-baca sedikit tentang itu. Jadi Dasim ini dikenal sebagai jin perusak rumah tangga. Ternyata saat ini banyak Dasim-Dasim yang berupa manusia. Nah, jadi untuk menjaga rumah tangga agar tetap aman, sakinah, mawaddah, warahmah, keduanya harus saling menjaga. Tidak bisa hanya satu orang saja. Nah, dan menjalani kehidupan rumah tangga ya kembali harus sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Harus terpenuhi hak-hak kewajiban dalam rumah tangga, termasuk hak suami terhadap istri, kewajiban suami terhadap istri, dan hak istri terhadap suami, serta kewajiban istri terhadap suami. Lalu berikutnya tundukkan pandangan, Ustaz Jamal. Nah, karena di Arab tuh banyak orang ancak-ancak gitu kan, contoh. Nah, jadi ini salah satu untuk menjaga diri juga dari dasim. Nah, terus setelah kita balik di Arab, contoh, apa kok kurang rancak bini wak empaknya? Ah, itu dasim itu berpengaruh. Awak di Mekah petang berdoa, ya Allah jadikan istrimu yang paling rancak di mata-matamu, dekat Ka'bah. Nah, jadi itu apa eh, sharing lah situ. Nah, jadi intinya untuk Dasim itu banyak sekali saat ini ya, apalagi di media sosial itu yang menjadi kaki tangan dari Dasim itu sendiri. Nah, jadi kita emang dalam rumah tangga itu emang harus hati-hati, harus saling menjaga, harus sayo sekato. Nah, sedang bak ayam, sedang bak basi seciok bak ayam lah. Ah, itu lebih tahu Sak Jamal itu. Nah, jadi mungkin itu tambahan dari Ambo seketik karena ada lo kawan-kawan lain yang akan menambahkan kayaknya. Dari Pak Limon ada Pak Limon? Ada. Tadi ada nunjuk 4 tadi. Jadilah, makasih moderator. Sebetulnya saya ingin bertanya tadi ini. Oh iyalah. Ya, tapi karena diminta pula tentang Jin Dasim kan, berbagi pengalaman bilang Abdal ya Abdal. Nah, intinya begini, kenapa Jin Dasim itu bisa kuat pada diri kita? Salah satu penyebabnya di antara itu kita di rumah tangga itu hanya melaksanakan hal-hal yang wajib-wajibnya saja. Sementara kita abai dengan hal-hal yang sunnah itu kan. Di antara yang sunnah itu mungkin perempuan itu maaf ya karena saya laki-laki ya, saya bicarakan wanita. Kenapa kita laki-laki tertarik di luar itu tak lain karena gratis satu kan. Satu gratis. Melihatnya gratis ya Ustaz Jamal ya. Nah, kemudian indah pula lagi kan. Nah, kadang kalau kita di rumah itu kita lihat istri kita itu lebih betah pakai baju daster. Saya istri saya gitu itu. Ibu-ibu yang lain tahu ya. Nah, mungkin sama mungkin ya. Nah, itu kan beda Pakai itu beda. kan. Pakai beda juga. Iya. Nah, kadang dia istri kita itu justru mau keluar dia berpoles agak setengah jam. Sementara di rumah bon ketek aja gitu kan. Ah, kan nggak mau itu. Ah, itu jin dasim juga itu. Saya rasa ya. Walaupun begitu saya tetap istri saya gitu kan. Jadi begini, itu hal-hal yang perlu kita waspadai. Juga mungkin kita laki-laki ya. Kenapa istri kita tertarik dengan suami orang? Ya karena itu hukum alam juga. Hukum alam itu rumput tetangga itu jauh kelihatan cantik dari rumput kita. Itu hukum alam tuh. Sesuatu yang tidak kita miliki itu jauh lebih menarik
dari hal yang kita miliki. Ini hal yang harus kita waspadai. Tidak bisa dipungkiri. Kemudian kenapa laki-laki itu tertarik dengan yang lain di luar itu? Ya karena yang dijual itu kelembutan, layanan. Kadang kita laki-laki di rumah udah capek pulang kerja, sampai di rumah istri nggak ada. Mau minum ambil sendiri kan. Mau makan cari sendiri gitu di dapur. Beda ketika kita pergi ke rumah makan. Mas, mau makan apa mas? Mau minum apa mas? Apa mau ditambah mas? Cobalah ibu-ibu seperti itu di rumah. Pasti beta itu. Saya akhir-akhir ini istri saya begitu, Ustadz Jamal. Bang, dari mana tadi bang? Capek ya bang, bilang kan. Ini istrinya ada. Ini enggak sampai di rumah, kok terlambat pulang bang? Kan gitu ibu-ibu kebanyakan. Jadi ini hal-hal yang bisa membentengi diri kita dari jin dasim tadi. Itu sedikit berbagi. Kemudian tentang inilah dulu. Barangkali nanti saya berharap ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Itu ada kesempatannya nanti. Saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung ke penanya, tanggapannya 1 menit. Sebentar Pak Moderator, juga Ya. kita fokuskan kepada konstruksi tadi ya, si keluarga. Jadi kita masalah dasimnya kita pending dulu. Lebih kepada fikih keluarga yang sifatnya rekonstruksi itu apa maksudnya? Rekonstruksi fikih keluarga yang dikaitkan dengan masa kekinian atau kontemporer. Memperbaiki. Tapi fokusnya ke sana Membangun ulang. supaya ini tidak terlalu melebar. Jim Dasim tadi sudah dibahas, sudah dijawab oleh Bapak Muhammad Taufik. Cukup sampai di sana karena kalau ini diteruskan dia akan melebar kemana-mana. Kita tidak fokus lagi dengan materi yang sesungguhnya. Silakan, Pak Moderator. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua dan ketiga langsung Pak, kalau bisa langsung ya, 2 dan 3 pada Ustadz, silakan. Yang selanjutnya itu pertanyaan Ustaz Abdal tentang apa namanya? Tentang talak. Nah, ini bahasanya tentang talak di luar pengadilan kan. Talak di luar pengadilan. Nah, jadi kalau talak di luar pengadilan itu kalau menurut hukum positifnya itu tidak sah gitu, tapi menurut fikihnya itu sah gitu kan. Jadi di situ yang bisa kita nanti diskusikan kenapa di situ bisa sah dan di situ tidak bisa sah gitu. Yang pertama menurut Ana karena ada beberapa ada orang itu gini. Nanti masalahnya ketika ada orang yang bercerai, seorang laki-laki dia bercerai. Ini yang saya alami ya, yang biasanya karena orang datang ke pondok tuh minta nikahkan saja. Ustadz, nikahkan saya dengan si Anu gitu kan. Kadang dia nanti dibayar 5 juta bahkan sampai 15 juta. Ini saya tidak pernah menerima hal yang seperti itu gitu. Tapi dari segi pengalaman ada juga di beberapa daerah itu seperti ini. Yaitu meminta daripada surat cerainya walaupun dia nikahnya siri gitu. Terkadang karena nanti itu apabila tidak ada surat cerai juga gitu kan. Tidak ada surat cerai juga, dia nanti itu bisa dinamakannya nanti kalau di dalam makalah itu namanya gurur, penyembunyian identitas bisa dia sebenarnya tidak di negara itu belum mengatakan beliau cerai gitu kan, tetapi ia ingin nikah, dinikahkan siri gitu kan. Mana buktinya? Nanti ini bisa dipidana juga gitu karena disebut juga sebagai gurur, gurur penyembunyian identitas. Bahkan hanya sebut-sebut saja. Saya udah cerai sama istri, ini tidak bisa.
saya udah cerai sama istri, mana membuktikan apabila ingin menikah lagi gitu. Tapi segi dari berpisah dengan istrinya sudah sah. Tapi ketika ingin menikah lagi tuh belum dikatakan sah gitu. Karena pada hakikatnya kalau misalnya masih talak raj'i kan statusnya masih istri 100% gitu. Masih ada nafkah, masih di masa iddah itu kan masih ada nafkah pada istri, pada anak gitu dan lain sebagainya. Walaupun makna talak itu di makalah tadi kami sebutkan itu adalah perpisahan ataupun pemutusan. Itu sih dari anak gitu. Tapi kalau dari sejaga berpisah dengan istrinya sudah, tapi status istrinya masih istri sah kita. Kalau talaknya talak raj'i. Nah, selanjutnya kalau dia misalnya talak 3 sekaligus, itu masih dianggap satu gitu. Saya aku talak engkau 3 gitu, masih itu dianggap satu. Itu sih dari Ana, boleh kita diskusikan kenapa ini lebih agak panjang sedikit. Kenapa ini boleh, ini tidak gitu. Ya, dia dianggap tidak sah itu karena tak diakui nanti sebagai bukti untuk menikah lagi itu sebenarnya. Kalau menurut Anas, pengalaman Anas ya, kalau di pengadilan nantilah. Itu sih. Baik, Anak kembalikan kepada moderator. baik langsung ke nanya, langsung aja penanya. Gimana tanggapan? Berarti orang yang telah talak raj'i masih boleh itu berhubungan suami istri. Anda boleh. Ustaz, Nah, kalau penjelasan satu topik tadi kan masih istri katanya. ya Bukan. masih istri. Dia gini, kalau talak raj'i itu kita rujuk tuh pun tidak perlu ada saksi. Salah satunya caranya menurut ulama di Fathul Mu'in juga ada itu pembahasannya. Salah satunya jima itu. Makanya tidak ada istri itu keluar dari rumah dia masa idah tuh gitu. Salah caranya talak raj'i karena kita masih wajib menafkahi, anak wajib kita nafkahi dan istri ketika di masa idah itu wajib kita nafkahi. Itu kan sebenarnya untuk mendidik, bukan untuk berpisah secara mutlak gitu. Nah, itu talak raj'i. Makanya ada salah satunya hukum talak itu sunnah. Gitu apabila istri itu tidak taat kepada aturan Allah Ta'ala gitu kan. Nah, sunnah ditalak gitu. Talaknya itu maknanya bukan untuk berpisah, tapi untuk menegur istri, dinasihati, udah ini, udah ini, udah. Ah, kalau bahasanya digertak lah gitu. Dengan itu. Tapi kalau Berarti sering-sering mengucapkan talak, makruh juga hukumnya. Bahkan haram. Nah, oke, Ustaz. Lanjut. berarti tak perlu orang rujuk itu apa namanya mengungkapkan bahwasanya dia ingin rujuk langsung aja gitu. Boleh saja. Yang ada itu sigot itu kan, itu pertama sigot itu ada berupa lisan, ada berupa tulisan. Itu sama pembahasan sama Ustadz Jamal itu tadi gitu kan. Kalau ikhtilaf ulama itu masalah sigot dirujuk. Rujuk ini pakai sigot atau tidak gitu kan. Nah, ulama itu berbeda pendapat dan mazhab Syafi'i itu tidak perlu adanya namanya sigot gitu. Gitu. Tidak perlu ada sigot. Tapi ini pendapat yang asuh ya. Nanti kita tengok di apa nanti kita pembahasannya di Minhaj. Ini pendapatnya asuh atau sahih gitu kan. Nanti ada azhar, ada qaul dan lain sebagainya. Itu nanti ada pertimbangan. Ini pendapatnya dia itu asoh gitu. Jadi ada perbedaan pendapat dari ashabnya Syafi'i gitu. Ashabnya Syafi'i bukan Syafi'inya. Kalau Syafi'inya nanti Azhar itu paling kuat gitu kan. Nanti susah juga Anda jelaskan. Oke, 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 Ustaz. Eh, Terakhir, Ustaz, mohon kejelasannya. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya ketika dalam masa iddah kita masih wajib menafkahi istri dan anak. Berarti setelah masa iddahnya lewat, contoh, apakah tidak berkewajiban lagi menafkahi anak itu?
gitu. Ada lupa tadi. Kalau istri saja gitu, istri saja di masa idah gitu. Lewat masa idah nanti anaknya. Tapi nanti kalau sebenarnya menarik juga sebenarnya. Kan kewajiban nafkah itu sampai balik. Kalau di Indonesia sampai balik kecil ya, tidak bisa cari uang. Gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi kategorinya mungkin uruf lagi gitu. Kebiasaannya balik di Indonesia tuh gimana? Entah 17 tahun, entah berapa tahun gitu. Itu dia. Oke, terima kasih. Itu Assalamualaikum. sih. Ya, Zat. Mohon maaf apa Bu Prof kalau ada salah-salah boleh diluruskan saja. Kembali Baik, ke Ustaz Roki. baik, berarti cukup ya Ustaz. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga tadi Ustaz. Ada yang mengenai istri tadi Ustaz. Istri kedua tapi tidak diridhoi oleh keluarga. Terus yang kedua ada yang suaminya tidak mau poligami, istrinya nyuruh-nyuruh poligami gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Yang pertama tadi Ustaz, ulang Ustaz. Yang pertama tadi udah lakukan ikhtiar kan? Nggak ada juga gitu kan? Dia sebenarnya gini, nggak perlu ada kekecewaan gitu. Karena kalau kita kembali ke Allah Ta'ala itu sebenarnya kan namanya gini. Takdir itu kan dia, itu tuh jodoh tuh salah satu takdir ta'aluk dia. Ta'aluk bil kasbi gitu. Yang berpahala itu bukan hasilnya. Yang berpahala itu usahanya gitu. Takdirnya tetap Allah. Kalau belum Allah kasih gitu kan? Kalau belum Allah kasih, setidaknya kita berusaha dari segi pikir kita sudah berpahala gitu. Gitu. Sudah berpahala kita mengusahakan itu semua gitu kan. Jadi tak ada kekecewaan kalau kita, takdir itu pasti dari Allah, tapi kasabnya ini berpahala gitu. Di situ sih kalau anak tengok. Kalau kita baca apa nama itu, kalau udah dilakukan ini seakan-akan kita tuh mengeluh itu ndak ada hasil tuh itu urusan Allah tapi kasab itu urusan kita gitu gitu kalau apa ya, takdir mubram ya kita nanti ya itu ndak ada urusan kita kan ah itu sih dari anak tapi ini dikaitkan pula dengan tauhid katanya gitu. Selanjutnya juga masalah suami suami tidak mau poligami, istri mau poligami gitu kan. Ini nanti pembahasannya sebagusnya ke Ibu Prof juga nih. Hukumnya itu menikahnya itu hukumnya mubah saja, poligami bukan hukum poligaminya mubah, makruh, apa sunnah atau gimana ketika istri gitu kan sebenarnya. Kalau menurut anak sih ini hukumnya mubah saja gitu karena apa karena ndak ada kebutuhan gitu kan yang mukallafkannya yang mukallafnya itu adalah si suami kan bukan si istri gitu kalau mukallafnya tuh eh, ditambah tidak ada masalah tidak ditambah juga tidak ada masalah maka hukumnya mubah saja kalaupun andai pun dia menikah ya hukumnya mubah saja nah di situ aja sih boleh-boleh saja gitu gitu itu dari Ana sih tuh apa boleh yang lain berbeda pendapat tidak masalah ini enak juga belajar fikih beda-beda tuh kan Ya al-ikhtilafu boleh yang ala lain. umatir rahmat. Iya Tadi kan? ada yoga nampak tadi mana dah? Ada Apa saya Sat? yoga lah. Enggak tadi ada saya yoga. Boleh. Kembali ke moderator. Yang lain boleh. Kalau ada kalau ada silakan Pak Alimun Padri pertanyaannya. Ya boleh. Baik, terima kasih moderator. Eh, ya karena kita membahas fikih ya, fikih itu kan pemahaman-pemahaman. Ya, yang jelas pemahaman itu lebih dari satu pendapat ya. Dan dalam hal ini saya ingin menanyakan nih, ini saya punya 4 pertanyaan nih Ustaz Taufik. Boleh empat-empatnya? Boleh Sat Boleh ya. semampunya. Yang pertama saya lihat di makalah tadi ada pernikahan itu dikatakan sunnah, wajib, mubah, haram, makruh. Ini seperti apa ini? Ini perlu diuraikan lebih jelas ya. Kapan dia sunnah, kapan dia wajib, mubah,
kapan dia itu haram, makruh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perjalanan kehidupan, kita tidak lihat dengan susah hari ini ya, bahkan sangat mudah. Itu terjadi percekcokan di rumah tangga yang berujung-ujung pada talak. Sementara talak itu sesuatu yang halal, tapi dibenci ya. Yang ingin Anda tanyakan ini bagaimana pemakala menyikapi hal ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di surat An-Nisa itu ada kata-kata nikahilah olehmu kan, perempuan yang lain itu 2, 3, sampai 4 ya Dal. Dan jika tidak mampu kamu berbuat adil, sebaiknya 1. Tapi kebanyakan ya fenomena yang ada di lapangan, ini kan ayat ya. Ayat itu membolehkan. Kenapa pada umumnya dominan perempuan itu menolak untuk berpoligami? Artinya mereka tidak menerima ayat ini. Kira-kira menurut pemakala bagaimana ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, ada kasus. Dan kasus ini banyak berkembang di Jawa ya. Dan juga daerah-daerah lainnya. Cuman ada juga di kita Minangkabau ini. Kasusnya kasus kawin kontrak. Nah, ini bagaimana pemakala menyikapi hal ini? Barangkali itu yang ingin saya tanyakan, 4 pertanyaan. Mari kita berdiskusi. Dan saya harap pertanyaan yang ketiga itu dijawab oleh semua perempuan yang ada di dalam forum ini. Karena saya ingin tahu betul apa alasan hal tersebut. Terima kasih atas jawabannya dan juga atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Pak Rocky, boleh tanya Pak Rocky? Nambah pertanyaan? Tunggu sebentar, Tunggu Pak dulu, Rocky. Bu. Sebentar Kita dulu. Waktu hanya sampai jam 9.15 ya Pak Rocky tadi ya. Jadi Ya, 15 ya, Bu. menit ini selesai menjawab semuanya. Tidak usah terlalu panjang. Ya. Langsung saja pertanyaan, jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kalau bisa tidak usah ditambah lagi. Ini sudah banyak. Bu Prof, ada satu kan bahasan kita tadi, itu tentang rodoah gitu. Belum ada yang menyinggung nampaknya. Gitu maksudnya, Bu Prof. Bahasan Nanti utamanya. saja, nanti Bu. Hah? Nanti Oh, saja. gitu. Kita selesaikan ini dulu. Baik. Baik, silakan pemakalah. Baik, saya coba dari pertanyaan ketiga dahulu lah tentang ayat. Dari ayat nanti kita runut ke bawah gitu kan, nanti biar jelas deh. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu kan jadi takhsis dia. Jadi tunggu, wa in khiftum apa awalnya tuh? Fa'in khiftum ta'dilu fawahidah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' kan? Terus ada fa in khiftum alla ta'dilu. Jadi kan ini ada amar tapi ada takhsis. Nah, kalau ada dia syarat syartiyah dia, maka didahulukan amarnya dulu atau takhsisnya dulu. Soalnya syartiyah itu jadi khas dia kalau di usul fikihnya. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu fawahida itu dia jadi khas dia. Maka tidak boleh yang am didahulukan kalau ada yang khas. Kecuali tidak ada yang khas. Gitu. Itu dari segi kita mengkaji dari segi usul fikihnya gitu kan. Jadi yang khasnya dahulu gitu. Satunya dulu. Karena tidak akan ada 2 kalau tidak ada 1 gitu. Gitu. Pasti awalnya 1 gitu. Maka yang pertama
bukan menolak gitu. Tapi satu aja dulu gitu. Ambil dalil khasnya dulu, jangan yang am dulu gitu. Karena di ayat itu khas, bukan am saja gitu. Kalau di kaidahnya kalau ada khas, maka kita tidak boleh mendahulukan am gitu. Dahulukan khasnya baru am gitu. Jadi sehingga maka ulama itu memubahkan daripada poligami itu mubah saja ya. Nanti dia bisa jadi haram, bisa jadi makruh, gitu bisa dia. Kalau misalnya bisa dia jadi haram, misalnya contohnya seperti ini, ada gurur di dalam pernikahan tadi, pengujian identitas, dia tidak bujangan, dibilangnya bujangan. Dia belum bercerai dari segi agama, dia belum cerai dari segi agama, dia bilang sudah bercerai. Ini ada gurur, bahkan dipidana kan di Undang-Undang nomor Undang-Undang tahun 2003 tuh gitu kan. Memang di bawah 2003 kan belum ada itu bagaimana poligami ilegal gitu kan. Sekarang ini kan udah ada gitu kan. Jadi dari istri bisa saja melaporkan dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya bagaimana hukum nikah tadi? Hukum nikah. Hukum nikah itu yang pertanyaan ketiga ya Ustaz Limon. Terus pertanyaan ke satu dulu. Hukum nikah yang macam-macam nih gitu kan. Hukum nikah itu sunnah apabila gini. Kita ada kebutuhan syahwat kita harus disalurkan gitu. Dan kita sudah punya kemampuan gitu. Kita sudah punya kemampuan, syahwat kita udah ada keinginan untuk menikah lah gitu kan. Maka itu sunnah menikah gitu. Yang kedua, makruh misalnya. Kenapa? Nggak usah sunnah dulu ke wajib misalnya. Wajib misalnya gini. Kita itu maaf ya. Kita punya kemampuan. Setelah kita punya kemampuan, kita itu dia syahwatnya tinggi. Syahwatnya tinggi, kadang sampai berzina. Karena takut zina ini, menghindari zina, maka menikah. Maka hukum nikahnya wajib. Karena ya, hukum nikahnya wajib itu. Selanjutnya hukum nikahnya adalah makruh misalnya. Makruh. Makruh dulu atau haram. Haram dulu lah. Haram dulunya. Haram itu apabila salah satunya tadi menzolimi daripada pasangan. Salah satunya yang ada gurur. Yang kedua adanya adanya aib, penyakit dan lain sebagainya. Contoh HIV dan lain sebagainya itu kan. Jadi itu apabila setelah menikah ketahuannya gimana, maka boleh saja kita fasakh nikahnya, bubar saja. Bubar saja gitu kan. HIV, AIDS dan lain sebagainya gitu, adanya aib. Selain hukum menikah makruh gitu kan. Dia ini ada dibaca di makalah juga ada nih. Jadi makruh bagi seseorang yang tidak memiliki kebutuhan untuk menikah, kan? Sepertinya tidak ada dia untuk menikah. Dan dia itu tidak memiliki kemampuan gitu untuk menikah, lalu tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka hukumnya makruh saja karena tidak ada kebutuhan dia dari situ. Nanti dia menghina. Seperti contoh gini, ada salah satunya seperti kalau ada yang mengatakan impoten itu makruh, ada yang mengatakan haram, nih ikhtilaf ya. Juga seperti banci gitu. Gitu. Entah ada yang mengutukkan makruh, ada yang mengutukkan haram gitu kan. Tapi di situ salah satu contohnya lah gitu kan. Selanjutnya adalah mubah gitu kan, seperti orang tua gitu. Dia apalagi tidak ada kemampuannya lagi untuk kalau dia mau menikah ya boleh-boleh saja gitu. Dan seperti banyak sih hukum nikah tadi kayak kayak poligami tadi juga hukumnya hukum asalnya kan mubah saja gitu kan. Di situ sih. Itu selanjutnya apalagi pembahasan satu sudah, 3 sudah, nomor 2 apa Sat? Cekcok yang pertama talak yang kedua, yang keempat kawin kontrak. Talak dibenci gitu kan.
Ah, talak dibenci. Talak itu jalan terakhir gitu kan. Kalau memang laki lainnya kan talak itu kan dia sepihak dia kan. Jadi di situ dia. Seharusnya dari pihak laki-laki yang bijak itu ini jalan terakhir, bukan jalan pintas gitu. Jalan terakhir. Kalau tidak ada lagi solusi baru talak. Karena sama kayak gini, dia merusak daripada pernikahan gitu. Makruh gitu. Makruh itu contoh kita kumur-kumur setelah ba'da zawal ketika puasa gitu kan. Setelah zuhur gitu kan. Kumur-kumurnya hukumnya makruh. Kenapa? Ia akan merusak maqasid daripada puasanya. Ibadahnya tuh dia akan rusak dia. Itu saja. Dia tidak membatalkan, tapi dia takut merusak gitu. Kayak jatuh tanah misalnya tanah raji'i gitu kan. Dia takut merusak kita. Dia tuh takut merusak daripada hubungan ini. Bahkan ketika ada orang pemahaman ketika talak raji'i itu bahwa dia enggak usahlah lagi dengan suami saya. Takut itunya gitu. Padahal makna dari talak itu tuh bukan untuk merusak, untuk memperbaiki. Tapi itu bukan jalan pertama jalan pintas tapi jalan terakhir. Itu dari anak sih. Terus nikah kontrak. Nikah kontraknya seperti Syiah kah atau gimana? Apakah nikah muhalil kan? Kalau di kampung itu kan nikah muhalil ya. Ada membayar orang talak 3 gitu, membayar orang untuk menikah dengan istrinya, lalu dia setelah dijima, setelah itu dicerai lagi, baru dia nikah. Itu nikah muhalil atau nikah mut'ah gitu, Ustaz? Dia kontrak semua gitu kalau yang di masyarakat kan. Mut'ah. Yang Kalau nikah mut'ahnya mut'ah, gimana? nikah mut'ah. Nikah mut'ah bolehlah kita tengok di Cianjur, Cianjur juga ada, di Bogor lebih banyak. Bogor banyak nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah di mazhab Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah hukumnya haram. Karena hifzun nasalnya tidak ada di situ. Tapi ada pembahasan kami ngaji minggu lalu. Nikah mut'ah tapi maaf ya, ini agak sensitif gitu. Tapi dengan alat kontrasepsi gitu. Ini ada juga kami pertanyaan Bu Prof, kami belum gitu. Nanti mohon apanya gitu. Mohon eh, apa nama itu? Bagaimana pengarahannya gitu. Tapi kalau dari Ahlus Sunnah wal Jamaahnya hukumnya itu haram nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu hukumnya haram, nikah muhalil juga gitu. Kayak tadi itu nikah muhalil. Walaupun kalau menurut anak sih walaupun dia pakai kontrasepsi gitu, pakai alat kontrasepsi gitu, dia tetap haram. Kenapa? Iya nanti akan mengakibatkan doror. Apa dorornya? Salah satunya penyakit. Makanya ad-daruru yuzal. Yaitu kemudaratan itu harus dihilangkan. Gitu kan kaidah fikihnya gitu. Itu sih dari anak itu semua alhamdulillah. Ada yang kembalilah ke moderator kepada kawan-kawan yang ingin menambahkan. Baik, karena waktu kita sudah habis, kita kembalikan saja dulu. Maksudnya kita cukupkan dulu ya dari sini. Segala pertanyaan dan pemikiran kita simpan dulu dan insya Allah kita tanya kepada Ibu Dokter. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan segala kegiatan kita kembalikan lagi ke acara intinya kepada Ibu Dokter Elvia. Pada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini yang terhormat pada Bu Wil Rahmizati juga ada di dalam. Izin Bu Wil. Ini karena kita dibatasi waktu ya. Waktu tinggal 45 menit lagi untuk kita menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan sekaligus dengan materi. Tadi sudah disampaikan. Bu Wil, izin Bu Wil. Iya, Bu. Tidak terdengar suara Bu Wil.
Ya maaf tadi off cam Prof. Nah apa-apa, nah, Prof lanjut aja, nah apa-apa. Ya, baik, makasih Ilmu. Bu. Ya, Bu. Pertama, kita kembali dulu kepada tema yang ada di dalam makalah ini. Nah, makalah yang ditampilkan oleh Bapak Muhammad Taufik tadi. Kalau judul besarnya ini kan tentang rekonstruksi kan. Rekonstruksi dari fikih keluarga yang cakupannya itu sebetulnya luas. Tidak hanya kepada masalah perkawinan, perceraian, hadonah, seperti yang akan ditanyakan Ibu tadi, tapi fikih keluarga atau hukum keluarga itu sangat luas. Perkawinan termasuk, perceraian termasuk, poligami, hadonah, hak anak, harta bersama, masalah apa lagi. Nah, tapi ini kita batasi supaya dia tidak terlalu luas kan, dan juga mempertimbangkan waktu yang ada hanya dalam SKS, 2 SKS. Jadi batasannya kita batasi dengan seperti yang ada di dalam silabus atau RPS kemarin. Ya boleh saja nanti di diskusi kita kembangkan kepada hal-hal yang lain, tapi jangan sampai melebar sehingga dia tidak terkonek lagi kepada masalah inti yang harus kita bicarakan di dalam materi ini. Yang pertama, rekonstruksi yang kita pahami di sini adalah bukan berarti kita menghapus atau meninggalkan fikih klasik, kemudian beralih kepada hal-hal yang sifatnya kontemporer atau modern, atau kekinian lah istilahnya. Tetapi apa yang dirumuskan di dalam fikih klasik oleh para ulama dulu, seperti Mas Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Hanabilah, sebetulnya sudah selesai dalam bentuk fikihnya kan sudah ada. Malah sudah muncul fikih 4 mazhab. Masing-masing ulama sudah punya pendapat tersendiri terkait bidang, segala bidang itu bukan hukum keluarga saja, ibadahnya ada, muamalahnya ada, kemudian masalah haji dan lain sebagainya. Dan itu pun juga dimiliki oleh ulama-ulama kontemporer seperti Wabah Az-Zuhaili contohnya. Dia punya buku juga, tulisan juga, baik fikih usul fikih yang berkaitan dengan fikih keluarga. Jadi kedua masa ini kita dekatkan sebetulnya untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi berkaitan dengan fikih keluarga. Nah, salah satunya kita contohkan kalau masalah talak tadi, Pak Muhammad Taufik sudah menjawab, Ustaz Muhammad Taufik sudah menjawab bahwa talak itu di dalam fikih tanpa membawa undang-undang ini ya, kita tidak membawa undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia ataupun kompilasi hukum Islam. Dalam fikih talak itu jatuh ketika suami sudah mengucapkan talak kepada si istri. Saat suami menjatuhkan talak pada istri, baik secara tulisan, secara lisan, itu jatuh talak kepada istri. Apakah talak satu, kemudian atau yang kedua kalinya, itu talak dua. Yang disebut dengan talak raj'i tadi. Nah, tetapi sejak tahun 1979, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu mengatur bahwa talak yang dianggap jatuh secara hukum dan diakui oleh negara itu kalau diikrarkan di depan pengadilan agama. Ya, jadi apa yang diatur dalam fikih itu tidak hilang, tetap seperti itu. Talak itu jatuh, tapi yang diakui. Nah, misalkan ini, seorang suami sudah mentalak istrinya sebanyak 10 kali di rumah. Sudah 10 talaknya. Apakah 10, kalau talak di dalam fikih kan hanya batasnya 3, 1, 2, dan 3. Ini sudah sampai 10. Apa itu berarti istri ini sudah menjadi orang yang tidak halal lagi? Nah, kalau talak yang bisa dirujuk kan hanya sampai 2 saja. Hanya sampai 2 bisa dirujuk, tapi kalau sudah ketiga kalinya harus ada istri ini harus nikah lagi dengan laki-laki lain dalam bentuk pernikahan sesungguhnya, lalu dia bercerai,
habis masa iddah, baru dia bisa kembali pada suami pertama. Nah, kalau yang 10 ini bagaimana kedudukannya? Kalau dipandang secara fikih saja, fikih klasik, fikih saja, ya sudah istri sudah tidak bisa lagi kembali pada suami seperti yang tadi itu. Tapi di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia ataupun kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh hakim di pengadilan agama, ini tujuannya adalah untuk menertibkan supaya talak itu jangan dianggap sebagai lafaz yang main-main. Juga mempersempit terjadinya perceraian. Kalau suami sudah menjatuhkan talak di rumah, tapi tidak dibawa ke pengadilan. Artinya secara hukum pengadilan kan tidak mengakui mereka sudah bercerai. Apalagi kalau tidak diurus ke pengadilan, tidak ada akta cerai. Untuk menikah selanjutnya pun tidak bisa. Karena tidak ada cerai, akta cerai, menikah selanjutnya secara resmi harus ada akta cerai dulu dengan istri sebelumnya. Kalau seperti itu, maka akan banyak terjadi pernikahan-pernikahan siri yang tidak resmi lah, pernikahan di bawah tangan. Nah, salah satu tujuan yang harus dikerarkan di pengadilan itu adalah menghindarkan hal-hal yang tadi itu. Ke pengadilan dimasukkan permohonan atau ajuan gugatan, selesai proses perkara persidangan, lalu suami mengikrarkan talak di depan pengadilan. Jatuhnya hanya talak satu, sekalipun di rumah tadi sudah ada beberapa. Tapi ketika dia bawa pengadilan hanya jatuh talak satu. Talak satu itu memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istri selama dalam masa iddah. Selama dalam masa iddah ya, itu yang harus Bapak Ustadz dan Ustazah garis bawahi. Tadi kan ada pertanyaan, boleh tidak orang yang sudah cerai itu menggauli istri juga? Yaitu salah satu bentuk rujuk. Bagi ulama Hanafiyah, rujuk itu boleh dengan perbuatan, tidak harus dengan lisan. Misal dia sudah talak istrinya di rumah atau sudah putus pengadilan oleh hakim tadi. Si istri sedang menjalani masa iddah. Tapi 1 bulan setelah putus itu hadir lagi suami ini di rumah. Dia datang lagi. Lalu tiba-tiba saja dia gaul istrinya. Bagi Hanafiya itu satu tanda rujuk. Walaupun dia tidak ada kata babibunya, langsung dia rujuk gauli istrinya. Salah satu tanda rujuk bagi ulama Hanafi adalah melalui perbuatan. Tapi ulama Syafi'i memang mengharuskan harus ada lafaz rujuk dulu, raja tuki. Saya mau rujuk kepadamu, saya rujuk kepadamu. Harus ada dulu. Kemudian istri menerima, baru itu rujuk. Malahan ada yang haruskan adanya saksi ketika rujuk. Nah, ini yang diakomodir dalam undang-undang. Harus ada saksi dulu. Kalau enggak, dari mana orang tahu mereka itu sudah rujuk? Itu perbedaan ulama mazhab antara Abu Hanifah atau ulama Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Selama dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddah, memang tidak boleh lagi. Harus akan nikah baru lagi. Nikah baru lagi selagi itu talaknya talak 1 dengan talak 2. Kalau sudah habis masa iddah, ternyata datang keinginan untuk bersama kembali, nikah lagi, nikah baru. Itu konsekuensi dari talak. Nah, jadi seperti yang kita ungkapkan tadi, kenapa hakim hanya menjatuhkan 1 saja? Pertama, faktornya adalah menertibkan lafaz talak yang sering disalahgunakan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita tidak membawa negara ini di dalam perkawinan, pemerintahan, akan banyak rumah tangga ini yang bertahannya hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saja. Apalagi kalau yang menikah itu di bawah umur. Misal anak-anak yang ya ABG baru umur 16 tahun, 18 tahun, mereka kan belum paham apa itu pernikahan. Bagaimana sebetulnya pernikahan. Yang mereka tahu hanya yang manis-manisnya saja, yang di luar saja ketika pacaran. Seperti kata Bapak tadi kan, ketika pacaran ya, ketika mereka baru kenalan, ya yang manis yang baik-baik saja yang baru nampak. Tapi setelah masuk dalam namanya pernikahan itu kan akan terbuka semuanya apa yang menjadi kekurangan masing-masing. Nah, di sanalah akan nanti yang dibutuhkan itu adalah pertama agama, kemudian bagaimana pendidikan yang mempengaruhi kepada pola pikir suami dan istri. Nah, termasuk juga nanti bagaimana emosional intelijensinya,
Itu yang sangat mempengaruhi. Nah, bagi anak-anak yang di bawah umur, pernikahan mereka belum siap, belum matang secara psikis dan psikologis, ini tentunya belum ada. Sehingga 1 bulan, 2 bulan, nah, lah mereka cerai. Ini yang mungkin sehingga negara sedemikian rupa mengatur masalah talak yang mesti diikrarkan di depan pengadilan agama. Termasuk juga kalau kita lihat masalah talak ini kenapa harus diikrarkan di pengadilan agama, banyak yang kita jumpai di masyarakat ketika suami istri yang sudah matang tadi, yang sudah punya anak 4, 5, karena emosi sesaat saja jatuh talak, lalu 2 bulan, 3 bulan sadar ternyata dia salah, dia khilaf dan sebagainya, muncul kesadaran ingin kembali pada istri. Nah, kalau menggunakan dengan jatuhnya talak 3, talak 10 tadi di masyarakat itu kan tidak bisa lagi mereka untuk rujuk. Tidak bisa lagi kan? Lagi kalau sudah lebih dari 3 atau 3 kali lah paling banyak sudah 3 talak yang ketiga. Jadi kita melihat salah satu bentuk kemaslahatan yang dapat diambil dari harus di pengadilan itu, pertama memperkecil terjadinya atau mempersulit terjadinya perceraian. Lafaz talak itu tidak secara sembarangan saja dianggap ringan oleh seorang laki-laki atau seorang suami terhadap istrinya. Nah, kemudian masalah poligami. Nah, saya mau mengomentari termasuk juga apa yang direspon oleh Bapak Pak Amun Fajri tadi itu. Ini pertama kita bicara konsepnya dulu. Konsep poligami dalam Islam itu secara dari dulu sampai sekarang mungkin tidak berubah. Apa yang sudah ada dijelaskan di dalam ayat itu tidak berubah, bahwa poligami boleh. Poligami boleh dalam Islam. Tapi apakah poligami dianjurkan? Beda dengan poliandri ya. Poligami itu boleh. Tapi poliandri sejak dulu sampai ke kapanpun itu haram hukumnya. Seorang istri punya suami lebih dari 1. Dari klasik, kontemporer, mungkin sampai kiamat pun tidak akan berubah itu hukumnya. Akan selalu haram. Tapi poligami sejak dulu boleh, sampai sekarang pun boleh. Nah, saya rasa bukan saya karena perempuannya, bukan mewakili perempuan juga. Bukan perempuan tidak mau sebetulnya untuk poligami ya. Karena Islam sendiri membolehkan. Nah, Islam membolehkan ini bukan berarti menganjurkan untuk para laki-laki poligami punya istri lebih dari 1, tidak. Karena asas perkawinan dalam Islam itu monogami. 1 pasangan punya 1 pasangan, 1 istri punya 1 suami. Itu asasnya. Asas perkawinan dalam Islam, dalam undang-undang pun adalah monogami. Tapi kapan? Kapan Islam membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari 1? Nah, kalau kita melihat, ini adalah sebagai salah satu solusi atau jalan keluar, atau diistilahkan dengan pintu darurat bagi laki-laki pertama yang tidak cukup bagi dia 1 istri saja. Tidak cukup itu bagaimana bentuknya? Bukan masalah dasternya, bukan masalah bau keteknya, Pak. Karena kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ada laki itu yang tidak cukup. Artinya dia hiper, punya berlebih kebutuhan biologisnya. Sehingga dengan 1 istri tadi tidak terpenuhi kebutuhan dia, kebutuhan biologisnya. Apalagi kalau sudah menopause, antara tidak terpenuhi kebutuhan dia di luar, daripada dia berzina, daripada. Nah, itulah Islam poligami. Ya, boleh dia punya istri 1 lagi. Untuk itu tujuannya adalah supaya dia bisa menyalurkan kebutuhan biologis saja pada tempat yang halal. Nah, itu yang pertama saya lihat itu pintu keluar daruratnya seperti itu. Kemudian yang kedua, orang Barat dia tidak mengenal poligami. Karena mereka pergaulannya bebas. Seks bebas boleh saja, kumpul kebo boleh. Mau tukar pasangan walaupun sudah punya istri di Barat itu tidak masalah. Sehingga mereka tidak mengenal yang namanya poligami. Nah, karena mereka ya tidak perlu poligami. Itu apa poligami? Dan tanpa poligami pun mereka bisa bebas untuk berhubungan dengan siapa saja. Itu di Barat. Nah, tapi bagi kita
Yang di timur ini tentunya kan budayanya berbeda. Tidak budaya seks bebas. Apalagi Minangkabau, Sumatera Barat, yang asasnya adalah adat basyani syara', syara' basandi kitabullah. Nah, kebolehan poligami dalam Islam itu bukan berarti menganjurkan, tidak. Nah, tapi tadi sebagai jalan keluar, pintu darurat. Daruratnya seperti yang tadi itu Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah. Nah, cuma sekarang yang banyak dikomentari, yang banyak meresahkan itu bagi masyarakat adalah prakteknya. Praktek poligami ini sendiri. Tapi konsepnya kan sudah jelas. Islam membolehkan. Selagi bisa adil. Nah, pertama, dari segi praktek, kemudian segi keadilan. Kalau masalah adil, Allah sendiri sudah menjamin akan mampu manusia itu adil. Nabi saja antara Aisyah dengan Khadijah kan pasti ada kecenderungan kepada salah satu dari segi kasih sayang. Walaupun secara materi bisa diupayakan. Ustadz Ustazah yang atau Ustadz lah yang laki-laki poligami kan, Ustazah kan tidak, yang punya finansial kuat sebagai direktur bank, perusahaan, sebagai pejabat dan lain sebagainya, anggota DPR, secara finansial bisa mungkin memenuhi kebutuhan materi istri-istri yang ada ini, maksimal 4 itu. Tapi secara kasih sayang, nah itu yang disebut oleh Allah, walantas tati anta adilu baina nisa walau harastum itu. Walaupun kamu ingin, kamu tidak akan mampu. Lan itu kan takbid selama-lamanya. Tidak akan mampu manusia itu untuk berlaku adil dari segi kasih sayang tadi. Karena materi itu bisa diupayakan. Tapi kasih sayang itu tidak mungkin. Itu Allah yang mengatakan, bukan kita ya. Allah yang menjelaskan dalam ayat yang lain. Yang konteksnya adalah masalah keadilan. Kita saja dengan anak-anak, Bapak dan Ibu, kan sudah punya anak ini. Ada 1, ada 2 orang. Dengan anak 1, kedua, ketiga, itu pasti tidak sama. Tidak sama persentase kasih sayangnya. Pasti berbeda. Ada yang lebih salah satunya. Nah, itu dengan yang sedarah, apalagi yang tidak sedarah. Dengan perempuan-perempuan yang 4 atau 3 atau 2 orang tadi. Nah, terlebih lagi, kalau misalkan prakteknya itu tidak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini kalau kita berkaca pada Rasulullah poligaminya iya poligami. Itu tidak menjadi syariat bagi kita. Ada syariat itu yang khusus untuk Nabi tapi tidak untuk umatnya. Ini dikaji nanti dalam syar'u man qablana. Termasuk praktek Nabi itu tidak pada perempuan yang cantik, yang muda. Hanya menyelamatkan anak-anak yatim, janda-janda yang suaminya sudah meninggal di medan peperangan. Nah, ini kan dibuktikan oleh sejarah. Hanya satu Aisyah saja, istri Nabi yang perawan, dan selebihnya kan janda yang sudah beranak saja. Ya, kalaupun ada 2 mengatakan Mariah, siapa Mariah Al-Qibtiyah ya. Tapi ini kita perlu cari lagi apakah dia sudah pernah menikah atau masih perawan ketika dinikahi oleh Nabi. Nah itu kira-kira Pak Almon, bukan perempuan tidak mau sebetulnya. Misalkan ini Bapak mau poligami, istri sekarang sudah umur 50 tahun, mau nambah istri lagi, mungkin karena faktor tadi contohnya. Tentunya kan Bapak cari yang lebih mudah dari itu kan, tak mungkin yang 80 tahun. Kalau Bapak mau cari nenek-nenek kan sama saja, kenapa enggak istri yang ada saja? Nah, dari yang lebih muda, artinya yang lebih fresh, masih bisa memenuhi kebutuhan biologis Bapak, akan berbeda nanti perlakuan kasih sayang Bapak kepada istri muda dan tua itu pasti berbeda. Dari segi fisik saja sudah berbeda. Nah, ini masih umur 20 ini ya, ini 30, ini 40, ini 50. Dari muda, kinclong, glowingnya saja sudah berbeda, Pak. Nah, itu mempengaruhi nanti kasih sayangnya. Apalagi dari sisi-sisi yang lain. Nah, itu mungkin yang disyaratkan oleh Allah tidak akan mampu manusia itu adil dari segi kasih sayang ini, terutama sekali ketika umur itu sangat ada perbedaan yang ada perbedaan dari segi. Tapi kalau Bapak nambah lagi, saya mau menyelamatkan janda ini, dia sudah berumur 70 tahun, contohnya anaknya sudah 7, mungkin tidak masalah bagi istri Bapak itu. Mungkin tidak masalah itu. Faktornya karena menyelamatkan tadi. Ini ada lagi satu lagi janda sebelah rumah, ini sudah 80 tahun ini.
anak-anaknya sudah terlantar semuanya. Mungkin itu ada masalah juga, Pak. Tidak masalah, tapi mampunya lagi, mampu enggak kita? Misalnya sebagai suami, sebagai laki-laki memenuhi hak-hak mereka semua itu secara seimbang dan adil dengan finansial yang kita miliki. Nah, itu lagi. Izin istri sudah dapat semua izin istri. Tapi ini yang mau diselamatkan ada 15 orang anaknya. 2 istri tambah 2 lagi. Nah, jadi 2 itu sangat sangat apa menentukan. Pertama, kalau kalau di fikih memang tidak ada persetujuan istri, tapi karena kita sudah ada undang-undang perkawinan yang mengatur, izin istri juga termasuk di sana. Izin istri, izin pengadilan agama, izin atasan bagi ASN, PNS sebenarnya itu tidak bukan untuk menyulitkan, tidak, tapi untuk memberikan perlindungan kepada para perempuan dan anak. Kalau misal ada yang mau poligami di ASN, ada izin atasan dulu. Atasan harus melihat nanti cukup nggak penghasilan bapak ini untuk nambah istri lagi. Penghasilan cuma 5 juta per bulan. Mau nambah istri pula. Yang satu saja sudah marak-marit hidupnya dengan 4 orang anak. Nah, gimana caranya nambah satu lagi? Nah, tidak izin atasannya. Nanti terlantar, nah. Ya, tidak izin atasan. Nah, kalau tidak ada izin atasan, tidak bisa maju dia ke pengadilan. Walaupun ada izin istri, tapi atasan tidak izin juga. Nah, pengadilan pun nanti akan memeriksa izin istri, izin atasan ada. Kalau sudah ada, baru bisa digolkan untuk poligami. Tapi kalau itu sudah di sana sudah bermasalah, tidak ada izin, karena finansial, tidak ada kekuatan finansial untuk poligami, nah, berarti tidak bisa maju dia eh, untuk ditetapkan kebolehannya poligami bagi hakim di pengadilan agama. Nah, jadi perlindungan itu yang kita lihat, yang dipertimbangkan oleh negara, supaya istri-istri yang mau ditambah ini tidak terlantar pula hidupnya nanti dengan anak-anaknya setelah menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Dan bapak pun juga tidak akan berdosa nanti, tidak jadi tidak satu di neraka pula kaki kita gara-gara tidak adil itu. Nah, kalau adil kan bagus itu. Adil, finansialnya kuat, paling tidak secara materi tadi. Banyak juga poligami itu yang berhasil, walaupun banyak yang disorot yang tidak berhasil ya. Orang-orang dulu itu kan pada umumnya poligami. Malahan ada yang satu rumah tinggal, istri 1, 2, 3-nya tinggal satu rumah dengan anak-anaknya. Kalau istri pertama dia hamil, istri kedua yang membantu. Dan sebaliknya, anak-anaknya pun juga akur. Ada itu kasusnya. Banyak itu yang terjadi dulu-dulu, tapi bukan sekarang. Nah, bisa jadi apa yang dilakukan oleh orang tua dulu itu samalah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Tidak hanya mengedepankan masalah biologis, nafsu saja, tetapi lebih kepada untuk kemaslahatan si perempuan dan anak-anak ini. Nah, misalnya dia sudah ditinggal oleh suaminya, anaknya banyak, bapak ini kebetulan dia banyak pula uangnya. Gajinya saja sebulan sampai 1 miliar. Nah, kan tidak masalah dia nambah istri lagi. Nah, itu masalah poligami. Jadi konsepnya sama, fikih klasik, fikih kontemporer sama, tapi praktek apa yang dilakukan oleh orang sekarang itu yang sering itu menjadi sorotan di tengah masyarakat karena tidak lagi sesuai dengan apa yang diatur di dalam syariat poligami, bukan dalam syariat ya, dalam syariat. Apa yang diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat pun juga ada yang poligami. Nah, itu mungkin tuntunan kita kan ayat, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi atau Rasul. Nah, kemudian kita lanjut masalah. Jadi Pak Almon, saya rasa perempuan perempuan di sini, termasuk saya kan perempuan dengan Bu Wil ini bukan menolak poligami, bukan menolak poligaminya, tapi kalau Bapak atau Ustadz mau poligami silakan saja, tapi pertimbangkan hal yang tadi. Tapi Bu Wilnya enggak sanggup. Orang lain sanggup. Ya, maksudnya orang lain yang poligami silakan Bu, asal bukan suami kita gitu Bu ya. Iya, betul. Asal jangan suami kita. Ya. Sama dengan istri saya, Bu. Istri saya diizinkannya, tapi Ya. langkai dulu mayat saya bilangnya. Nah, iya. Nah, itu sudah kode keras itu, Pak. Itu kode keras, silakan saja Bapak poligami. Langkai dulu mana mayat saya.
Akan picik lah sekali lagi. Karena anak mudah Bapak Ustazah. Perempuan itu kuat pada perasaan, laki-laki kuat pada logika. Jadi perempuan itu untuk berbagi suami, nah itu bisa dikatakan 1 dari 1.000 lah mungkin yang bisa Pak ya. Yang betul-betul ikhlas. Tapi rasa-rasa yang betul-betul ikhlas tidak ada juga. Mungkin terpaksa, bisa jadi terpaksa karena sesuatu hal. ah, tapi yang betul-betul ikhlas, mungkin ada juga, tapi tidak tahu juga. Saya sampai sekarang belum menemukan yang betul-betul ikhlasnya itu. Mungkin ikhlasnya di luar, tapi di dalam kan belum tahu. Karena perasaan perempuan tadi itu, kita perempuan banyak bermain di perasaan. Kalau laki-laki di logika. Nah, kemudian saya komentari sedikit masalah siapa tadi, siapa namanya, yang bertanya masalah Jim Dasim tadi, Jim Dasim ya, Jamal, Bu. Jamal. Ini untuk anak-anak muda yang banyak kan. Tadi karena dia katanya baru menikah, ya baru menikah Jamal ini. Kenapa enggak pernah undang saya? Baru Undang enggak tuh, Bu? udah 5 tahun, baru 5 tahun, berapa? Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Pokoknya lah lumayan dulu lah Bu, tapi baru juga dikatakan kayak gitu lah. Oh, sudah 5 tahun. Sudah 10 tahun ya? Baru 1 anak, Bu. Oh. Ya karena mahasiswa saya dulu D1 ini di Stipik juga. Tapi ketika itu dia belum menikah. Makanya kenapa anda undang saya ketika menikah? Masa Jamal. Kejam Nah, kali nih Kak Jamal ini. ya. Gini Pak Jamal, Ustaz Jamal. Tapi Pak Muhammad Taufik Bebas, Bu. sebetulnya sudah menjawab dengan bagus tadi itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jim Dasim itu wujudnya kan bisa juga dari manusia ya Pak. Bukan hanya yang halus saja, yang kasar juga ada Jim Dasim itu. Yang jelas dia pengganggu rumah tangga, yang membisik-bisikkan di telinga suami atau istri supaya mereka bertengkar, cekcok, tidak terjadi ketidakharmonisan, termasuk tadi juga Pak Almun, nampak oleh bapak kok isi saya semakin hari semakin jelek saja ya. Nah, itu Jim Dasim juga itu Pak. Jadi itu banyak, ada yang halus, ada yang kasar wujudnya. Nah, kita anggap itu gimnasim semuanya, Pak. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taufik tadi, bisa dengan sama-sama belajar parenting mengenai bagaimana berumah tangga yang baik, membina keharmonisan rumah tangga, sekaligus juga membentengi dengan selalu ikut-ikut dalam kajian rutin, membaca Al-Quran bersama, dan lain sebagainya. Tentunya Ustadz Ustazah ini kan lebih banyak tahu ini daripada saya, karena yang lebih banyak dekat dengan Al-Quran. Tapi yang perlu, yang intinya adalah ini mungkin korban dari TikTok. Ya, Jamal nih lihat di TikTok, kemudian ada yang di Instagram dan lain sebagainya, Jim Dasim pengganggu itu. 5 tahun pernikahan itu biasanya adalah ujian pertama. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah kan mengalami itu. Ujian pertama pernikahan itu 5 tahun. Kan banyak nanti muncul. Termasuk tadi, pergi keluar, oh nampak wanita cantik, tergoda, terpesona, yang di rumah dianggap itu sudah jelek semua. Atau ada peer wheel yang lain, ada laki-laki penggoda, perempuan penggoda atau pelakor, pebinor yang diistilahkan sekarang itu, yang masuk dalam rumah tangga. Atau pengganggu itu sendiri terdatang dari keluarga kita, orang tua, mertua, ipar, dan lain sebagainya. Nah, itu jim-jim dasim juga, tapi yang berwujud manusia. Nah, jadi penangkalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Taufik. Itulah berbagai cara, salah satu ya, berbagai bentuk yang bisa kita lakukan, tergantung sebetulnya kepada pasangan suami istri tadi. Makanya dalam rumah tangga, utama itu kan agama, bukan yang lain, tapi agama. Kalau agak sudah dibentengi oleh agama, hal yang lain itu mengikut saja. Nah, ada agama yang kuat, agama yang bagus, itu benteng dari sebuah rumah tangga. Hal-hal yang lain itu mengikut dia nanti. Nah, masalah harta, masalah yang lain, harta, kekayaan, dan lain sebagainya itu mengikut. Tapi kalau agamanya sudah kuat, terutama untuk bapak-bapak ya, karena bapak-bapak pemimpin rumah tangga. Apa tadi lagi?
Pak Almun yang belum terjawab kira-kira. Ibu-ibu yang lain, Bu. Tah, tak Sama itu, setuju ibu-ibu yang mereka. lain sama pendapatnya dengan saya. Iya, Bu. Udah bilangnya sama Ibu. Udah, Sudah perwakilan. ada Tapi Ibu diwakili itu, Rita Pak. tadi menggeleng-geleng dia, Bu. Kalau hukumnya kan boleh poligami itu, Pak. Ada yang kalau kita haramkan, nah berarti kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Allah sendiri membuka peluang, membolehkan. Tetapi tergantung prakteknya tadi itu. Ya, tapi kenapa banyak ibu-ibu tuh nggak siap ya, Bu ya? Ya, masalah tadi itu, Pak. Oh ya. Nggak siap berbagi, masa berbagi suami, Pak? Bagi Berarti Pak suami, Alimun siap. berbagi pula nanti Pak Alimun gajinya, siap, Pak. Pak. Berbagi perhatian. Oh, gitu. Yang biasa dia setiap hari di rumah kita, sekarang 3 hari di sini, 3 hari di sana. Nah, itu enggak mudah, Pak, untuk menerima itu. Bagi Bapak mudah karena Bapak yang melakukan. Bagi kami perempuan enggak mudah itu, Pak. Karena yang ditujunya adalah perasaan. Apalagi kalau suaminya orang yang perhatian, yang baik, yang tanggung jawab. Nah, punya pula dia istri kedua kan. Punya pula nanti anak, ada anak. Nanti kan akan berbagi kasih sayang tadi itu. Itu yang belum siap perempuan itu. Makanya saya katakan tadi mungkin kalaupun ada 1 dari 1.000 perempuan yang bisa seperti itu. Pada umumnya enggak bisa. Tapi enggak tahu juga ustadz-ustadzah di sini yang mana tahu. Saya enggak masalah, Bu. Yang penting dengan saya mengizinkan suami poligami kan sudah jaminannya adalah surga. Nah, apakah itu betul enggaknya juga enggak tahu juga saya jaminannya Tuh, surga. Siva tuh, Bu Prof. Ditanyakan dulu laki-lakinya siap, sanggup nggak, uangnya banyak nggak gitu ya Bu Prof ya. Iya. Kalau dia nggak sanggup bertanggung jawab, anak yang pertama ditelantarkan tuh tentu tidak. Ya kan Bu Prof ya, saya setuju dengan Bu Prof. Jadi bapak-bapak yang heboh dengan poligami boleh, tapi sanggup tidak gitu. Kalau sanggup ya udah lanjut ya kan. Deturnya. Balik sama Bu Siva. Dia sanggup ada nggak ininya, mampu nggak Yang membiayai? 1 dari 1.000 itu Siva tuh. Yang satunya. Dan Kan saya ada itu, Pak. dengan Jawabannya tuh dengan ada pendapat 1.000 di Bu sini Prof aja nggak ya, sampai karena 1.000 ada 1 orang yang artinya membuka peluang asal mampu, sanggup, adil tadi itu. iya benar Bu Prof, saya setuju Bu Prof. Bu, Dengar kalau tuh ya pemerintah yang bapak-bapak. mewajibkan, Bu. Apa, Pak? Kalau pemerintah yang mewajibkan seperti di negara di bagian Rusia gitu, Bu. Nah, Harus 2 katanya, Bu. ya, Di Bandung, Jawa Barat sudah berjalan tuh. Ya, bentar. nggak diwajibkan, Ustaz. Bandung ya. Di Bandung itu Cuma AS prakteknya boleh. itu mereka banyak yang poligami. Banyak yang poligami. Mewajibkan poligami ya, Pak Aulia Fadal. Memang diwajibkan oleh pemerintahnya di Rusia. Apa faktor Gimana? diwajibkan? Maka Bu, masyarakat. Muslim Pak Karena Afdal. angka kelahiran yang menurun, Bu. Nah, ya itu salah satunya. Karena penduduknya semakin tahun semakin berkurang. Bisa jadi berkurangnya karena banyak yang tidak punya keturunan atau KB dan lain sebagainya, atau yang tidak banyak yang tidak menikah. Itu kan bisa menjadi akibat penurunan angka penduduk. Makanya diwajibkan oleh negaranya untuk poligami. Jadi kalau bapak-bapak mau poligami ke sana saja, Pak, ke Rusia saja. Jangan jauh-jauh, Ustaz Abdal. Di Bandung pun boleh itu. Kalau mau ya. Tapi di Bandung tidak diwajibkan, Pak. Di Bandung itu prakteknya saja Mbak, yang banyak. Tapi tidak resmi. Nah, yang banyak itu siri, liar. Istri kedua, tiga, empat itu siri dinikahi secara siri. Iya. Ya. Nah, diam-diam tidak tahu istri yang sebelumnya. Yang di Bandung. Bu, mungkin ini tambahan bagi yang mau menikah ini, Bu. Misalnya kayak laki-laki gitu kan. Jadi dia bikin MOU dulu. Saya ta'aruf
ini besok ada kemungkinan saya poligami ya. Jadi harus ada sebenarnya MOU dulu misalnya kan. Ya, Bagi boleh, perempuan boleh. juga sebelum ta'aruf, bagi perempuan juga dikatakan saya menikah dengan antum, saya tidak mau poligami besok. Jadi harus ada MOU. Jadi sehingga ketika dia berumah tangga ada lagi pembahasan itu kan gitu. Nah, kalau ini bagi yang mau menikah gitu kan. Nah, karena nanti Ahmad bin tiba-tiba aja Hambal, mau hmm, ya. ulama Hanabilah, itu membolehkan Pak, itu dimasukkan sebagai syarat atau perjanjian perkawinan, perjanjian pernikahan. Jadi perempuan boleh ketika sebelum menikah itu buat syarat. Saya nanti kalau jadi dinikahi, salah satu syaratnya saya tidak dipoligami, itu boleh dimasukkan sebagai perjanjian pernikahan atau syarat untuk menikah. Itu syarat yang diboleh yang harus dipenuhi oleh laki-laki itu Ahmad bin Hambal ya, dari ulama Hanabilah. Tapi bagi Syafi'i tidak, karena pendapat ulama Syafi'i poligami karena dibolehkan, tidak boleh dijadikan syarat dalam pernikahan. Tapi ulama ulama Hanabilah dan pendapat Ahmad bin Hambal boleh itu dijadikan syarat oleh perempuan untuk tidak dipoligami kalau dia menikah nanti. Nah, termasuk yang disampaikan oleh Pak Rocky tadi, bisa saja. Sekarang kan pasangan muda-muda itu sebelum menikah kan banyak buat perjanjian pranikah. Nah, masuklah di sana. Harta kita ndak bergabung ini. Harta sendiri, tidak bergabung, tidak terjadi pencampuran harta. Contohnya, harta kamu, harta saya, harta saya. Masuk pengajian. Nah, kemudian nanti kalau nikah saya nggak mau dipoligami. Nah, masukkan. Nah, itu boleh kalau MOU dalam bentuk perjanjian pernikah kan boleh dibuat selama itu disepakati oleh pasangan suami dan istri tadi. Jadi bukan salah satu saja, disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau itu dilanggar, berarti dia melanggar. Bisa saja istri nanti karena dia melanggar perjanjian pranikah, perjanjian perkawinan, istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Alasannya itu pelanggaran perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Sama dengan pelanggaran tali talak. Kalau tali talak itu kan dibaca ketika sudah menikah kan ada beberapa poin, Bapak Ibu. Nah, itu kalau satu dilanggar dan istri tidak rela, boleh dia mengajukan cerai ke pengadilan karena pelanggaran tali talak. Sebenarnya suami saya sudah 2 tahun tidak pulang-pulang, tidak ada memberikan nafkah. Dalam tali talak itu dibunyikan, kalau seandainya saya meninggalkan istri saya selama sekian bulan, tidak memberikan nafkah sekian bulan, maka jatuhlah talak satu saya. Nah, kalau istri tidak rela ya, dan dia mengajukan ke pengadilan. Sama dengan perjanjian perkawinan tadi. Ini bagi ibu-ibu, bagi para ustazah yang belum menikah ini, yang sudah menikah nggak usah dulu, usah lagi. Yang belum menikah, boleh itu dimasukkan ke dalam syarat perkawinan selama disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk tidak dipoligami tadi. Kecuali Ustazah Sifa kan mau, nggak masalah bagi dia. Asal adil ya. Ibu Rashidah, kita beri waktu. Apa yang mau Ibu tanya tadi tentang hadonah ini, Bu? Eh, baik Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit mungkin di saat sekarang ini pembahasan hadonah ini sangat jarang sekarang dibahas dalam pembahasan-pembahasan fikih, kecuali itu adanya adalah pondok-pondok pesantren. Nah, kalau di umum itu jarang dibahas tentang hadonah ini. Intinya gini, apalah hadonah ini kan batasan-batasannya. Artinya gini, supaya dikatakan itu jadi ibu susu atau hadonah itu berlaku, berapa adakah batasan anak ini misalnya menyusui kepada ibunya. Terus apakah ibu susu itu berlaku, ayahnya gimana gitu, ayah dari berarti suami dari ibu susu itu apakah jadi mahram kalau perempuan itu yang disusukan. Nah, itu yang saya tanya tadi gitu. Nah, itu mungkin sedikit Bu, batasannya tadi adonah itu berapa hari atau haruskah 2 tahun atau bagaimana begitu. Nah, itu mungkin yang saya tanya Ya, sedikit. baik. Makasih Ibu Rashidah. Yang pertama kita jawab dulu masalah berapa kali ya Bu ya, baru dia dianggap Iya, sebagai batasannya. batasan. Satu pendapat jumhur itu 5 kali dia menyusu kepada ibunya ini, ibu susuan tadi. Sudah dianggap dia menjadi anak susuan yang mengakibatkan terjadinya mahram.
mahram radha'ah. Mahram karena karena masalah radha'ah susuan tadi. Kalau dia menyusu kepada ibu susuannya tadi 5 kali susuan. Nah, itu batasan untuk menyusunya, Bu. Kalau dengan ibu susuan kan jelas ya, mengakibatkan Iya, terjadinya hubungan mahram secara radha'ah. mahram. Termasuk juga kepada eh, perempuan lain, nah, atau yang lain, anak yang lain yang juga menyusu kepada ibu itu. Artinya saudara sepersusuan. Itu menyebabkan mahram. Mahram karena radha'ah, mahram karena sepersusuan. Bapak susuan bagaimana? Apakah mahram juga bagi si anak ini? Nah, coba Bapak Ibu, gimana pendapatnya Pak Muhammad Taufik tadi? Ada enggak Bapak susuan ini menjadi mahram bagi anak susuan, anak-anak yang menyusu kepada istrinya? Enggak kayak Bu. Kan enggak menyusukan dah. Iya, tidak menyusui. Menyusui kan ibu. Bapak enggak bisa menyusui. Ya, berarti kan ada kaitannya, Bu. Berarti dia tidak mahram ya dengan anak Bapak susuan menyusui dari gawat istrinya Pak tadi. Rocky. Kemungkinan tidak mahram. Tidak mahram. Yaitu Bu Rasidah, suami dari ibu yang menyusui anak tadi itu tidak mengakibatkan hubungan mahram dengan anak yang disusukan oleh ibunya tadi, oleh istrinya tadi. Karena yang menyebabkan mahram secara radha'ah itu karena menyusui tadi. Karena menyusui. Pertama, kalau dengan ibu, karena ibu yang menyusui, batasannya seperti tadi, 5 kali dia menyusu itu sudah menyebabkan hubungan mahram. Yang kedua, saudara-saudara sepersusuan yang sama-sama menyusu kepada ibu itu. Saudara sepersusuan namanya. Nah, itu juga menyebabkan hubungan mahram. Yang lainnya tidak. Nah, karena yang lain itu tidak ada hubungan sama sekali dengan anak yang menyusui tadi. Kira-kira itu Bu Rasidah yang kita jawab mengenai pertanyaan Ibu tadi. Baik, baik. Bu, boleh bertanya, Bu? Iya, silakan Pak. Ini pemangkala bertanya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Nah, jadi kan ini masalah, ini tadi kan kita ada bahas masalah apa namanya itu tentang perjanjian pranikah gitu kan. Kalau taklik talak itu kalau dimasukkan ke syarat dia Bu berarti sebelum menikah kan. Kalau kalau taklik misalnya kalau pranikah itu dia kan kalau taklik talak kan dia sesudah menikah gitu kan, berarti dia bukan bagian daripada syarat, maka dia bisa apa namanya itu khulu gitu. Khulunya berarti rujuk gitu, bisa rajai nanti putusannya kan. Kalau pranikah ini kalau kita masukkan ke syarat itu ke talak atau ke fasak dia Bu? Apanya nanti apabila perceraiannya gitu. Apakah bubar langsung ataukah talak statusnya talak atau statusnya pasak? Kalau kita masukkan ke syarat kan pasak langsung enggak Bu? Nah ini mohon apanya Bu? Bimbingannya. Kalau dalam syarat dalam perkawinan itu kan ada syarat yang boleh dipenuhi dan tidak boleh dipenuhi, Pak. Kalau seandainya suami mensyaratkan pada istrinya dalam syarat perkawinan itu, saya kalau sudah nanti menikah tidak akan memberikan nafkah. Itu syarat yang tidak boleh dipenuhi, kan haram itu hukumnya. Nah, bagaimanapun hak kewajiban suami itu adalah nafkah. Jadi kalau seandainya perempuan atau ada syarat yang dibuat dalam sebelum pernikahan terjadi, anggaplah disebut dengan perjanjian pranikah, seandainya dilanggar, apakah nanti masuk gugatan ajuannya itu sebagai khulu kah atau fasah? Nah, kalau saya memahami ini Pak Ustadz Muhammad Taufik, dia bisa menjadi khulu kalau seandainya istri yang mengajukan ya. Kalau talak biasa pun juga bisa. Beda khulu dengan gugat cerai kan hanya dari segi iwat saja. Kalau khulu dia harus menyediakan iwat bukan karena hal-hal yang lain, tapi
Kalau talak atau gugat cerai biasa dari si istri, bisa jadi karena hal yang tadi. Suami melanggar kesepakatan syarat yang sudah diajukan pra pernikahan untuk tidak dipoligami. Ternyata dia poligami. Kita yang mengajukan, bukan difasakh. Kita mengajukan ke pengadilan agama dalam bentuk gugatan. Apakah gugatan nanti cerai, talak, atau khulu. Kalau yang yang fasakh tadi itu terkait dengan rukun dan syarat perkawinan. Kalau ini kan bukan rukun dan syarat, Pak. Ustaz. Ini syarat yang dibuat pra pernikahan oleh kedua belah pihak. Tapi kalau syarat misalkan syarat perkawinan itu diantaranya adalah perempuan yang dinikah itu tidak memiliki hubungan nasab, hubungan mahram. Ternyata mereka tidak tahu. Mereka ini ternyata dulu sepersusuan, sudah menikah, sudah lahir 10 anak. Nah, gimana caranya ada pernikahan yang ketahuan sudah 10 tahun lahir 10 anak baru tahu ternyata sepersusuan. Nah, otomatis kan ini harus dibatalkan, difasakh pernikahannya. Nikah fasakh karena syarat tadi tidak terlanggar syarat pernikahan. Kalau ini syarat yang dibuat oleh pihak tadi, bukan ditetapkan oleh syarat yang dibuat oleh para pihak melalui perjanjian pra pernikahan, pranikah. Itu yang kita pahami bedanya dengan syarat. Kalau syarat nikah yang tidak terpenuhi tadi, itu kan fasakh dia, langsung fasakh, pernikahan langsung batal. Dan anaknya tetap saja tidak menjadi anak batal pula. Anak tetap dikaitkan, dihubungkan, dan dinasabkan kepada ayah ibunya tadi. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Karena waktu jam 10 ini, kita selesai jam 10 ya. Nanti ini satu lagi kemarin, waktu hari Minggu selesai Lebaran, kita kan tidak jadi kuliah. Nanti kita harus cari satu waktu, satu kali untuk pengganti yang online ini. Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah silakan tetapkan kapan harinya untuk kita ganti. Insya Allah Bu. Ya, nanti infokan saja di grup. Baik Bu, Insya Allah. Itu saja Kalau mungkin. malam boleh tuh, Bu? Boleh, Kalau boleh. malam? Malam boleh. Boleh. Kalau siang agak susah, Bu, menggantikan gitu. Ya, boleh. Malam pun boleh, habis maghrib, habis isya. Asal jangan jam 12 saja ya, Bu ya. Jam 12 kita sudah tidur juga. Ya, silakan Pak Moderator, juga penyaji. Terima kasih sebelumnya kepada penyaji, moderator, Bapak dan Ibu semuanya yang sudah merespon, memberikan kontribusi pemikiran dalam pembelajaran ini. Kita kembalikan kepada Bapak Moderator untuk menutup. Baik, terima kasih kepada Ibu Elvia. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan menambah pengetahuan kita dan tentunya dapat kita amalkan yang baik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Will, Terima kasih Bu, ya Bu. keluar. Kasih ilmunya. Ya Bu Prof, sama-sama. Prof. Di prepare mau ke offline lagi nih. Ya Bu. Ya Bu, hati-hati di jalan. Iya, sama-sama. Cuci.